channel dan sekarang kita sudah ada dua tamu yang sangat spesial, yaitu Luxury dan juga Syahdu. Pasti kalian menunggu masih sakit. Banget gue paling menunggu masih Syah. Aduh nih, kangen banget sama lu berdua. Paling kangen lagi dia dikerjain. Apapun dikerjain ya. Bukan legas, makanya itu sekarang kita mau curhatan hamba konten. Iya nggak sih? Iya. Karena kan gue sering ngeliat kalian tuh kayak bisa banget bikin para netizen yang menonton itu ketawa terbahak-bahak, termasuk gue sampai nangis, say. Gue tuh ketawa nih ya, Iya. nggak bohong. Gue nonton konten, hanya konten Masisha yang bikin gue ketawa sampai nangis. Dan gue udah ulangi lagi, gue lagi. Peres gak sih kadang-kadang? Gak peres, Apa sumpah. terusnya kayak banci deh, bisa aja bikin-bikin Iya, orang banyak naik, seneng. naik, Banci gitu. kan kalau diangkat-angkat seneng banget. Minta mah. Pokoknya gue tuh mulai nonton mereka tuh semenjak gue tahu apa namanya keluarga Badak, Andre Bailing. Terus gue liat yang pas terakhir, oh Andre Bailing, gue langsung ngecek di Instagram dia. Dengan Abis keluxuriannya. dia. Nggak lama kemudian, berapa bulan kemudian, Koko Edit telepon gue, sebenarnya Edit Chandra ngajakin buat program bareng sebenarnya dengan Alan Wangsa. Ternyata Alan Wangsa ini adalah otak dari si keluarga Badak itu. Dan gak lama kemudian keluarlah si meja gunjing itu. Dengan Bita Babita dan juga teman lo satu lagi yang juga siapa? Wita. Dengan ngomongin apalah yang masih ngomongin Kontroversial yang tabu dan layak diperbincangkan. Betul. Cuma di meja gunjing semua dibicarakan dengan secara Lantam. Abis itu nggak lama akhirnya bikin Masisha. Lalu ada Saguling. Nah itu dong, gue pengen nanya kenapa sih kalian tuh sempet off gitu nih? Sampai sekarang juga off sih. Iya. Sekarang off. Problemnya adalah masalah dana. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya gue tuh sebenarnya gini loh, sebenarnya gue tuh nggak masalah kalau misalnya orang tuh menggadang-gadangkan lu harus entrepreneur, lu harus menjadi YouTuber. Ada yang sukses, tapi ada juga yang struggle, seperti Eka. Tetap berjuang ya. Berjuang gitu loh. Struggle-nya tuh kenapa, Nek? Bukannya lu masih kan dikirimin makanan nggak dibayar tuh? Kalau makanan tuh masih saya emang nggak dibayar. Nggak dibayar. Itu tuh kalau kita tuh kan membuat masihnya tuh lebih ke arah kita suka aja. Suka. Kita suka, kita senang kumpul-kumpul, dilakukan itu. Tapi at the end of the day, kita juga mikirin bisnisnya kan. Betul. Kita ngasilin duit ya, say. Karena kan lu viewersnya banyak loh. Iya. Dan gue ngeliat komennya, engagementnya tuh bagus banget. Iya, gitu kayak aduh kok sedih ya saya gitu. Tapi ya bukan berarti ya bisa lah kita kalau misalnya kayak kemarin kita ke Jepang, ya tapi campur juga duit pribadi. Iya. Gitu. Begitu sih. Selebihnya memang kita kalau misalnya dapat duit pun dari brand. Maksudnya kita udah nge-build si alhamdulillahnya program yang kita bikin itu kan gak ecek-ecek. Maksudnya matang sehingga ada brand-brand yang bisa tap in gitu. Tapi kalau misalnya dari monetize ya alhamdulillah nggak cukup ya. Karena gue jatuh deh. Karena Eka sebenarnya pengen ngerasain kayak orang-orang duit ratusan juta, puluhan juta. Coba lu pasti bayar editor sama kameramen habis. Iya nggak? Nombok, say. Nombok kan? Nombok. Untung lu MC Benyo. Jadi kayak banyak banget kalau bisa followers gue tuh kayak Cipet kenapa sih kok lama banget nggak upload gini. Pertama emang gue kan emang agak lama kalau ambil bikin konten. Terus kayak gue suka kayak ada di kamera ini, ada di handphone ini. Jadi gabungnya susah banget. Jadi kasihan juga konten creator gue, konten yang editnya ya kan. Tapi kayak sebenarnya kalau ngeliatin motor itu kayak agak sedih ya, kayak agak meneteskan air mata gitu ya. Iya. Tapi makanya gue setuju banget sama lo pada. Emang awalnya kita bikin tuh harus pakai hati dan juga emang suka ngumpul aja. Bisa harus ngumpul sih.
makanya kenapa? orang tuh suka bilang, Kak kenapa nggak undang, let's say misalnya Iya. undang si selebgram ini dong, selebgram ini, Artis selebgram itu ini dong. bukan kita nggak mau say, duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Kalau mau mah gue juga undang Angelina Jolie. Oh, wow. Ya kan? Gila. Atau ya Undang Kim Kardashian sekalian ya sama minggu Kylie. gue undang Patricia Gao gitu. Ada. Ya macam budgetnya nggak masuk. Masuk. gitu Ayo, kan. Mama. Misalnya gitu. Makanya ini aja karena berhubung schedule-nya Pet Go kosong, akhirnya puji Tuhan terjadilah collaboration. Oh, collaboration Iya. ini. Nah, Kalau Beo mah ya Amsyong. Nggak mampu bayar ya Eke gitu. Nah, Kalau Bailing kan bisa dibayar pakai tumbuh-tumbuhan. Iya, bisa. Dikasih sama pasir juga iso gitu kan. Anjing kali ya. Dikasih- Kucing kali ya gue. Dikasih baju satu aja udah mau syuting. Udah mau Ayo, syuting ya gitu. Allah. Tapi gue penasaran sama Andre Bailing. Iya. Kalau emang lo bilang kayak tidak balik modal bahkan nombok, tapi kok Bailing ini kok hidupnya luxury sekali ya? Silakan Enggak juga. lah, Kita Kak. tahu Enggak kita lah, dibalik Kak, dengan Pet. luxury itu, Enggak lah, curhatan-curhatan Pet. Anda atau apa sih? Apa namanya, kalau aku itu banyak sih yang nanya-nanya gitu. Kak Bailing enak banget sih jadi kakak gitu ya kan. Enak banget sih dalam sebulan itu bisa 2 kali, minimal 1 kali deh keluar negeri gitu. Terus dalam pikiran aku, ya ampun, aku itu show loh gitu. Apa namanya? Gimana show-nya? Aku tuh show. Ibaratnya Sekali lagi gimana aku sih? tuh- Tetap tidur, Iya, show Oke. gitu ya kan. Pasti orang nanya seperti itu. Banyak banget pertanyaan seperti itu di Instagram gini-gini. Terus pernah aku nulis di status gitu ya kan. Kehidupan tak seindah sosial media gitu. Karena Bailing itu yang penting pesawatnya bisnis, tidurnya nggak apa-apa di emperan juga. Iya, kalau tidur nggak usah ada Pak, karena aku bisa kayak Masjid ikan juga nggak koi. apa-apa ya? Iya, kalau aku tuh kayak ikan, jadi nggak tidur. Di Bentley kadang. Iya, iya. Tapi gue tuh pengen tahu banget deh Bailing. Di balik keluxuryan itu, Iya. sebelum luxury itu, Iya. kan gue pernah dengerin Meja Gunjing tuh, Iya. lo harus melewati, ada si mak itu kan, Iya. ya kan. Untuk sebenarnya tuh lo awalnya kan pengen menjadi entertainer, Ertong. Ertong ya Ma. Iya. Karena awalnya pengen jadi entrepreneur, Putri Tanjung. Iya. Aku sih dari dulu aku terjun ke dunia entertain, aku nggak harus menjadi ibaratnya selebriti, enggak gitu, menjadi artis enggak sih. Yang penting bagaimana aku bisa selebgram lah ya mendapatkan minimal. uang. Yang penting bisa nge-live aja ya saya. Soalnya bisa start up. Bisa swipe up aja gitu. Yang penting bagaimana aku menghasilkan duit itu aja sih Kak. Karena dulu di kampung di ini kan Iya. nggak kebo kan. Iya, dulu aku itu si anak gembala aku ini. Anak gitu. Kalau Cetnya anak singkong, dia anak kerbau. singkong, kalau itu anak kerbau. Ya alemu. Iya, anak gembala gitu. Anak gembala. Jadi Iya. lu akhirnya memutuskan pindah ke Jakarta umur berapa dan dari mana? Oh iya. Ceritanya Jadi panjang nih ya. Iya, Iya. Iya. Dulu waktu lo pertama kali lihat Jakarta kayak gitu. Iya, Bukan, cerita dong Mas, cerita dong. Dulu begini. gitu kan. Aku itu ke Jakarta di usia aku 16 tahun kelas 1 SMA. SMA-nya gimana? SMA. Iya. Aku kelas 1 SMA itu Kayaknya aku lagi sinus ya. sinus memang begini Bu. Jadi aku berhayal aja apa namanya, aku pengen ke Jakarta gitu, terus bolak-balik aja dari SMA itu. Emang lu biasa di mana dulunya? Aku di Pekanbaru Riau. Terus lu pas pertama kali ke Jakarta gimana? Pertama Sedih kan dulu mencium tanah ya kalau nggak salah. ya ampun, orang pulang umroh kali. Oh wow. Cita-cita tuh aku kepengen seperti ini. Waktu itu ya, waktu aku tinggal di dalam hutan ya Pet, aku kan nggak bisa kemana-mana gitu ya kan. Kehidupan aku sekolah, belajar, gembala kebo gitu. Konsepnya begitu aja setiap hari gitu. Setiap hari berapa? Setiap hari gitu. Gimana setiap harinya? Ya jadi gitu. Jadi hayalannya aku kepengen deh gitu kan, ngeliat pantai yang indah. Aku pengen deh tidur di Maldives gitu. Aku kepengen deh minum teh di Paris gitu-gitu. Walaupun itu mah hayal babu zaman dulu. Umur 16 selesai? 16 tahun itu aku udah mikir aku seperti itu. Mohon maaf, zaman dulu kan sosial media agak susah ya, Mak. Iya, Aku dari karena dia berhayal, dia berhayal. membaca Yellow Pages. Iya, jadi kemana-mana aku dulu buku-buku bahasa, misalnya bahasa Jepang gitu-gitu, kemana-mana aku bawa dalam tas aku. luar biasa. Akhirnya lu pindah ke Jakarta, akhirnya gimana caranya akhirnya lu bisa ketemu Iya. si
Mama itu dan iya. juga siapa namanya? Teman-teman aku. Teman-teman Teman. itu. Dan sanggar. Nah, aku Sanggar itu. masuklah ke sanggar Lenong Bocah di Tia Gumai di situ. Kita aku satu belajar. sanggar. Satu Iya, sanggar aku sama ember. dia. Bunda di Bandung, aku di Jakarta gitu. Pas dia ke Jakarta, dulu kan casting Iya. kan, zaman casting. Kita ini mah stripping casting bukan Iya. stripping Bukan syuting. Ya kita casting aja. Yang syuting orang lain. Iya. Kalau boleh ditanya nih, Iya. lo berapa kali casting sampai akhirnya lo bisa mendapatkan peran? Oke, misalnya kalau ada 50 casting, 50-nya tuh nggak keterima. Pernah aku, aduh, saking begonya dulu. Iya, di Orang kan tempat yang dialog. dibutuhkan lelaki kekar buat bintang rokok. Yang datang ondek-ondek, gitu. Terus emang kita nggak baca, nggak apa-apa saya kita syuting iklan rokok nggak apa-apa, mana tahu kita ketemu produser gitu. Iya, yang penting casting dulu. Jadi casting dulu, jadi kita suatu saat kita ketemu orang ini itu aja, nggak apa-apa kita terima nggak apa-apa, yang penting kita ketemu link manja itu. Kalau Iya. mereka hebatnya itu zaman dulu itu lulus sanggar casting. Casting. Kalau gua nggak, dulu tuh gua kuliah dulu karena prinsip gue education is number one. Wah gila, Iya, emang beda kalau Miss education. Universe Eh, ya. benar. Iya. Karena gue ngerasa kayak gue nggak cukup berbakat pada saat itu dibanding teman-teman gue yang lain. Kalau teman-teman gue yang lain tuh kayak kalau disuruh loncat dari atas menara juga berani. Kalau gue Berani. kayak Tinggi cuaca ya maaf. tinggi cuaca masih Tinggi lucu, cuaca, Teh. ya. Joget-joget ke bawah gitu Joget. berani. Enggak, agak jaim-jaimnya, agak nyonya kalau gue Oh, tuh. nyonya, ya. Jadi Makanya gua- dipanggil Bunda. ember. Gua jadi kuliah deh mungkin kayak udah teman-teman gue duluan jadi Airtong, tapi tetap Ega duluan yang jadi Tetap Airtong. dia ya. duluan jadi Airtong Setelah gitu. ikutan apa? Big Brother. Big Brother. Luar biasa. Iya. Yang saya duluan yang beli Ega rumah. duluan. Iya, Luar duluan. biasa. Emang education is number? Nah, Wah. jadi buat adik-adik di luar sana cita-cita boleh, keinginan boleh, tapi tetap no education is Education is number number one. one. Gila. Karena itu yang bakal bikin lo hidup. Iya. Tapi itu keren banget soal ngomongin edukasi. Alam Wangsa sedang mengambil Iya, S2 S2 S2. jadi ya. Biasa. Karena gue tuh ya itulah, gue tuh ngerasa gue tuh nggak berbakat sebenarnya actually. Gue tuh kayak ngerasa gue tuh bisanya apa sih gitu. Ada perasaan, maksudnya gue mungkin bisa sih ngelucu kayak Bailey, tapi gue tuh tipe yang ngedukung teman-teman gue. Kayak misalnya ke Bailey, gue fully support, and then spotlight gue kasih ke Bailey, and then gue support dia. Jadi jadi gue kayak gue seneng aja kalau teman-teman gue maju, yuk di kantor gue gitu. Maksudnya gue dengan gue di space pada saat itu, tetap yang gue bawa kan Bailing juga, teman-teman yang dibawa lain. Fahmi, lain sebagainya. Karena gue tahu kayak susahnya untuk dapat itu di era-era sekarang kalau lo bukan siapa-siapa ya. Jadi kayak gue pengen, gue nggak mau maju sendiri, gue maju yuk bareng sama teman-teman gue, walaupun misalnya bayarannya kecil ya, tapi nggak apa, yang penting at least lo hidup. Iya. Berkarya dulu Berkarya, aja. berkarya. Nah, Oke, kalau buat Bailing sendiri, setelah dari 16 tahun lo casting terus nih, Iya. sampai 19 tahun Pet udah di Jakarta aku. 19 tahun akhirnya lo benar-benar tinggal di sini. Heeh. Berarti kan in total udah hampir 11 tahun nih ya. Iya, di 10 tahun lah Jakarta. ya. 10 tahun lah ya. One dekade lah ya. Oh, harus bikin gila. konser loh, Sa. Iya, makanya aku mau bikin konser ya, bawa di Bundaran AI. Sebelum tutup ya kan. Oke, tahun berapa baru lu ngerasa Ini tahunnya gue. ini tahunnya gue, orang kenal gue akhirnya? Udah kan ya? Eh, Atau PBG udah terbang nggak sih? Enggak sih, kalau aku sih kan dari dulu aku bilang begini, yang tahu aku gitu ya. Kapan ya, Bo? Iya. Mulai masuk TV-nya pas BBG. Pas, iya. Tapi mulai orang Orang mengenal dan Andri Bailey Andri itu Bailey, pas Andri Bailey. keluarga Badak sih. Keluarga Badak. Iya. Pecahnya dan Meja Pecahnya, Gunjing berarti itu. kayak baru 2 tahun ini ya. Iya. Ada Meja Gunjing, masih Syah. Hmm. Kalau lo Gue Yang itu meletek Big lo. Brother kali ya. Big Brother gue meletek, Hah? lalu gue redup lagi. Iya. karena Karena ya itu, maksudnya tidak ada tempat, ngerti gak sih lo? Aha. Pada saat itu kan digital belum ada, Iya. ngerti gak sih? Kayak gue booming, and then ya mungkin gue nggak cukup bagus pada saat itu, and then ya udah gue kayak menghilang tanpa angan-angan, tanpa jejak. And then gue kerja radio, karena sebelumnya gue radio juga, akhirnya gue jadi penyiar, kayak program director, dan lain sebagainya. Dan gue pindah ke digital, dari digital baru gue meletek lagi.
di meja gunjing lain sebagainya. Oke, dari radio. Jadi gue pernah booming, pernah turun, Pernah turun. Udah seperti Turun naik, turun Oh, naik, naik, histeria iya, bu. gue Aduh, bukan kayak jantung saya naik turun naik Iya. turun. Jadi itu udah Ke harga dolar bu, naik turun. Gue pengen bertanya justru ke Iya. lo. Apa? Pengen kayak lo, maksudnya stabil. Apakah lo juga struggling nggak sih? Soalnya kalau Iya. misalnya gue sama Bali tuh kayak ya udah lo misalnya kita booming syukur, terkenal syukur kalau nggak nggak apa-apa. gitu. Kayak udah lah nih gitu. Ah. Maksudnya soalnya kita udah pernah Iya. nggak sukses gitu. Iya, Jadi kalau jadi- saya sukses ya syukur. Syukur. Kalau nggak sukses ya Ya, apa-apa. nggak Gua juga apa-apa. pernah kok nggak sukses. Menurut lo gimana sih harusnya? Gue exactly the same kayak kalian. Hmm. Tapi pada saat itu gue malah nggak kepikiran sama sekali untuk menjadi seorang entertainer atau bahkan menjadi presenter atau menjadi Iya. artis. Maksudnya Lo nggak juga baru kan jadi presenter kan? baru say dari Duluan 2016 gue bareng kan rasa. kita Oh, hampir iya. sama. Iya. Jadi kalau menurut gue apa yang kita dapat sekarang mungkin blessing banget lah ya. Bukan Iya. mungkin, tapi ini is a blessing. Jadi kayak nggak tahu Tuhan bawa kita tuh kesini gitu loh, gitu. Jadi kayak gue bisa ngobrol sama kalian, Iya. bisa ketemu langsung. Maksudnya yang gue cuma bisa nonton, gue bisa nge-tagin kalian di Instagram pada saat itu. Akhirnya gue bisa ketemu kalian in person. Itu kan kayak nggak semua orang tuh punya privilege kayak gue sekarang. Jadi menurut gue itu blessing banget sih. Sekarang kan terkenal sama pansos ya, Mak, Iya. ya kan? Menurut lo pada apa pandangan lo tentang orang-orang yang pansos-pansos itu? Iya. Pansos is okay. Tapi lo harus tahu lo pansosnya ke siapa. Nggak ada, ya pasti kan lo pansos sama orang yang lebih dari lo kan. Kalau misalnya lo nggak lebih dari lo ya bukan pansos gitu. Iya. Iya, Ya nggak masalah sih menurut gue, itu part of Iya. the job, part of the life gitu. Maksudnya lo juga nggak mungkin lo kayak originally terus ngebangun fanbase lo sendiri. Lo tetap harus butuh dari orang lain, Orang diperkenalkan lain. orang lain. Iya. Ya mungkin itu lebih kepada Cara aja, cara kolaborasi. zaman sekarang kan. Iya, itu pilihan diri sendiri sih. Tapi bagi aku sendiri sih nggak masalah. Nggak masalah. Seandainya bisa membantu lo, bikin lo berkembang, maju, is okay. Aku sangat dukung. Kalau misalnya pansos yang di setting-setting gitu, gimana yang pacaran sama apalah? Ya nggak apa-apa sih, menurut gue sih nggak masalah kalau misalnya orang settingan itu kan harus di-create ya. Maksudnya kalau misalnya karena supaya nggak hilang, maksudnya secara marketingnya, kalau misalnya lo nggak jelas gimana skemanya, pasti bingung dong. Namanya juga strategi, itu menurut gue sih part of the business, nggak masalah. Tapi kalau gue pribadi sih gue nggak suka hal begitu, karena ngapain ya kok? Maksudnya orang sekarang udah pintar kok. Iya. Udah jeli, apalagi aduh kontennya begini-gini, beritanya aduh enggak deh gitu, skip aja deh gitu. Tapi kan masih banyak loh masih banyak loh Iya. netizen di luar sana masih yang kayak Bener kayak, gak sih? bukan Nggak bisa masih mencerna nggak bisa gitu. mencerna nih gitu, udah copot lagi lah gue Alepo. Iya, sedih kan. Maksud gue kayak sedih loh. Kayak bikin konten udah bagus-bagus, berbudget, lain sebagainya, tapi yang nonton sedikit. Iya. Yang ya udah sih, tapi gue juga kayak nggak bisa menyalah. Maksudnya gini loh, gue nggak mau ngeblame people, gue nggak mau ngeblame society gara-gara mereka nggak pilih gue, atau karena mereka nggak nonton gue. Apa hak gue gitu? Cuman ya emang itulah Indonesia, itulah Iya. masyarakat. Ya, Indonesia. Indonesia. Sekarang kan gue bisa bilang orang-orang tuh kayak bikin dong tayangan yang berpendidikan, yang bagus, yang gini. Lo aja dikasih program gitu nggak lo tonton. Iya, malah dikit Iya. view-nya. Iya, malah dikit lo Biasa. view-nya. Otomatis nonton di YouTube itu gratis loh. Ya, bukan berarti ya gue tahu lo punya kuota juga bayar. Tapi apa yang kita keluarin tuh udah lebih Dari banyak. kamera, dari listrik, lighting, Waktu, SDM-nya banyak. Tapi bukan itu yang mau kita ngomongin. Maksud Iya. gue kayak responsibility aja. Maksudnya respect aja. Nggak ada Iya. ya sih lo, nggak kayak gitu sih. Banyak hal. Malahan konten berpendidikan itu lebih effortnya lebih banyak. Iya. Ya nggak sih ini, tapi malah dilihatnya dikit Iya. banget, ya Alemong. Oke, Kayak lo gitu. berdua kan ternyata sangat dekat ya, Nek. Ya gue sering lihat sih beberapa kali kayak berantemnya berantem bercanda ya, Iya, Say. Tapi lo iya. pernah nggak sih beneran berantem berdua? Nggak pernah. Samsak nggak Sama. Samsek. nggak pernah. Iya. Bahkan nggak tahu ya gue. Nggak tahu ya, Bo. Namanya gue jiwanya ibu-ibu ya, Iya, saya. iya.
kayak gue tuh berpikiran kan gue udah resign juga kan dari Space ya. Gue kayak mikirnya di si Bailing gimana nasibnya gitu, teman-teman gue gimana nasibnya gitu. Gue tuh kayak bahkan kalau misalnya gue kerja lagi tuh gue kayak pengen ngebawa teman-teman gue lagi, ngerti gak sih? Karena gue udah tahu susahnya kerja di entertainment ini tuh kayak gimana gitu, ngerti? Sekarang tuh untung anak-anak yang ini tuh udah kayak bisa kerja masing-masing kan, udah kayak di sosmednya masing-masing, at least mereka hidup gitu. Cuman di dalam hati gue yang terdalam tuh gimana ya gue tetap bisa bawa mereka gitu. Itu sih, gue tuh kayak pengen, makanya gue tuh kayak berdoa ya Allah, gue tuh pengen kerja sama orang yang mencintai gue dan teman-teman gue. Karena gue tuh sadar maju bareng, karena gue sadar gini, kalau misalnya gue ditolak society dan gue nggak ada aplikasi panggung, gue juga mau begitu sama orang lain. Gue pengen bikin panggung buat teman-teman gue. Oke, thank you so much buat Andre Bari dan juga Alan Wangsa. Aduh, tapi kayaknya aku nggak puas. Aku sumpah nggak puas banget. Harus ketemu lagi 2020. Harus ketemu lagi, harus bikin bener-bener curhatan hamba satu persatu karena mereka punya cerita sendiri-sendiri. Pokoknya kita selalu doain buat mereka berdua semuanya berjalan dengan lancar, investornya dapet, bisa mensupport teman-temannya lagi yang dulu satu angkatan emang bocah, kan? Biar semuanya maju bareng, semuanya beli rumah bareng, tetanggaan, ya gak sih? Kebayang tuh heboh, ibu-ibu, seru ya. Bisnis kelasan bareng, ya kan? Taruh tas di depan bareng, foto-fotoan bareng ya pokoknya. Kayak gue pribadi, gue sangat suka mereka, jadi ya gue pengen lebih mengulik-ulik lagi cerita backgroundnya mereka. So anyway, thank you so much and I hope this video can inspire you bahwa nggak semua orang yang lo lihat di sosial media dan di YouTube yang selalu memberikan keceriaan untuk kalian itu nggak ada struggle-nya, nggak ada sedihnya. Hello, lu cuma nonton 10 menit dari 1 minggunya kehidupan mereka kali. Dan gue pengen nunjukin kayak buat kalian semua, walaupun lo barengan punya mimpi yang sama, it doesn't mean lo harus saling bunuh-membunuh gitu loh. Betul. You have to support each other gitu loh. Iya. Karena rezeki lo udah ada yang ngatur nih. Tepuk tangan buat mereka. So anyway, don't forget to subscribe and like my YouTube channel, dan juga ada Mas Tisha dan juga Meja Gucci. Shadow and Luxury. Shadow and Luxury. Ya kan? Dah.